sampai selama-lamanya, yang hadir dalam pujian dan penyembahan umat-Mu. Sebab itu, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang benar. Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami datang tinggikan Engkau. Agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang besar. Kenaikan-Mu ke surga, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang besar, kami percaya tinggal di dalam kami, hidup di dalam kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Bersama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku
hatimu, angkat suaramu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah.
pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Segala puji, segala hormat kami persembahkan kepadamu Bapa di dalam surga. Terima kasih buat hari yang luar biasa, di mana hari ini Tuhan Yesus naik ke surga. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya pribadi yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Dan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Dan hari ini kami rayakan bersama-sama. Kami sekarang siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari Bapa berbicara kepada kami setiap pribadi, dan tidak ada satu orang pun dilewati, tapi semua dihampiri, semua dilawan, semua diberkati. Hari ini orang-orang yang lemah dikuatkan, orang-orang yang bimbang diteguhkan, orang-orang yang putus harapan diberi pengharapan yang baru, orang-orang yang datang dengan persoalan diberi jalan keluar. Bahkan Tuhan menyatakan mujizatnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba-coba menghambat firman-Mu sampai ke hati kami, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih pelayanan ini, supaya firman-Mu berhasil menembus sampai ke kedalaman hati kami, dan bisa merubah hidup kami, merubah paradigma kami, dan kami lebih melekat dengan Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Jemaat Petra, dan juga kepada semua yang tergabung dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sambut firman Tuhan, dan kita sambut berkat-Nya. Kita rayakan dengan penuh kemenangan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11. Saya tunggu sampai Bapak Ibu ketemu membuka Alkitab masing-masing. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ayat itu berkata demikian: ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Katakan amin buat firman Tuhan, ya. Ketika Yesus naik ke surga, semua murid-muridnya, semua orang percaya mengikuti kemana Yesus bawa, dan kemudian di tempat itu, ya, kata firman Tuhan, maka Yesus naik terangkat ke surga. Lalu mereka menatap, ya, saya nggak tahu mereka menatap ini isi hatinya seperti apa, karena selama ini Yesus itu bersama-sama dengan mereka, dan hidup mereka nyaman, hidup mereka merasa damai, hidup mereka ada pembelaan. Tapi hari ini, ya, mereka menatap ke langit, dan Yesus naik ke surga sampai tidak kelihatan, tertutup awan, kata firman Tuhan. Lalu sementara mereka melihat ke atas, ya, lalu kemudian tiba-tiba muncul dua pribadi yang berpakaian putih, kata firman Tuhan. Lalu kemudian menegur mereka, "Hai kalian orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat Yesus yang naik itu? Yesus yang naik itu yang kamu lihat sekarang ini, sebagaimana," kira-kira begitu kalau pakai bahasa saya, "sebagaimana kamu lihat Dia naik saat ini, nanti Dia akan datang kembali turun ke bumi. Dan seperti kamu lihat sekarang ini, demikianlah nanti kamu lihat." Saya percaya firman ini pasti digenapi. Makanya khotbah saya hari ini saya beri tema hadir dan datang kembali. Sepertinya kata ini agak numpuk, ya, hadir dan datang kembali. Tapi nanti saya sampaikan secara detail sedikit. Yang penting Anda tahu pesannya, lalu kemudian dilakukan. Nah, ada dua hal penting yang seringkali diabaikan oleh orang Kristen, padahal ini pesan ini penting sekali, ya. Nah, perhatikan baik-baik, sebelum Yesus naik ke surga, begitu bangkit dari kematian,
kumpulkan murid-muridnya. Lalu kemudian setelah kumpul, Yesus berkata begini kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka demi namaku, dan kemudian ajarlah mereka dengan hal-hal yang telah aku ajarkan kepada kamu. Ini sebenarnya tugas ini nggak main-main. Ini tugas gereja. Tugas inti gereja itu adalah menyelamatkan orang, memuridkan orang sampai nanti menjadi serupa dengan Dia. Bukan hanya sekedar memenangkan dibawa ke gereja, tapi Anda harus bertanggung jawab memuridkan sampai menghasilkan karakter Kristus ada pada orang itu. Lalu kemudian selama 40 hari Yesus keliling kemana-mana, kejar muridnya satu-satu. Lalu berhasil mengumpulkan semua. Sebelum dia naik ke surga, dia pesan juga, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu di sini ya. Terus kemudian nanti kalau Anda baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu sebenarnya mirip-mirip perintah agung tadi itu, amanat agung ya. Nah, apabila kamu menerima kuasa kelak ya, kamu akan menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah ini sebenarnya pengulangan daripada amanat agung itu. Orang Kristen tuh gak boleh berdiam, harus memberitakan Injil, menjadi saksi. Mulai di Yerusalem, yaitu lingkungan kita sendiri, serumah kita sendiri, keluarga kita sendiri. Baru kemudian ke Yudea ya. Keluar sedikit ke lingkungan Anda, ke teman-teman Anda, lalu kemudian sampai ke Samaria, itu di luar gereja, di luar orang percaya. Dan bukan hanya itu saja ya, tapi sampai ke ujung bumi. Tapi sayang, sekarang ini banyak gereja justru tidak memenangkan jiwa, hanya memindahkan jiwa-jiwa ya. Nah itu sebenarnya ya menurut saya kurang fair ya. Tapi mari jemaat Petra, seluruh pelayan Petra, kita harus menjangkau jiwa-jiwa. Karena itu perintahnya. Dan dia berjanji apabila dia naik, dia akan memberikan roh penolong, yaitu roh penghibur, yaitu Roh Kudus ya. Nah saya mau sampaikan firman, dua pesan Yesus sepanjang dia melayani sampai nanti ujungnya dia naik ke surga. Ada dua pesan yang seringkali ini nggak tahu gereja apa pura-pura nggak dengar, apa pura-pura lupa, apa memang lupa ya. Ada dua pesan penting yang kita betul-betul harus ini tangkap secara serius. Yang pertama ya ayat ini tadi ya. Ayat ini tadi bahwa Yesus itu begini ya. Sebagaimana kamu lihat dia naik ke surga, nanti juga kamu akan melihat dia turun ke bumi. Jadi yang pertama janjinya adalah datang kembali. Datang kedua kalinya. Nah ini jangan dianggap jangan dianggap gak penting loh. Sekarang ini kalau lihat situasi dunia, menurut saya, dan kalau saya baca firman juga, lalu saya lihat situasi yang sedang terjadi, Yesus gak lama lagi Bapak Ibu akan datang kembali. Makanya jangan jadi orang Kristen yang santai-santai. Jangan jadi orang Kristen yang leha-leha. Jangan jadi orang Kristen yang semaunya. Mari kita kejar ya. Kita kejar perkenanan Tuhan. Kita sudah diselamatkan, lalu kemudian kata Paulus kita harus kerjakan keselamatan itu selama hari masih siang. Maksudnya apa sih? Jadi kalau sudah diselamatkan, sambil nunggu Yesus datang kembali, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, membangun karakter kita sampai serupa dengan Kristus ya. Sampai serupa dengan Kristus. Kira-kira begitu ya. Seperti apa? Ya kita belajar apa yang dilakukan oleh Yesus, praktek seperti yang diajarkan oleh Yesus. Paulus berkata begini ya, awasi dirimu, awasi ajaranmu, jangan sampai nanti selesai kita mengajar kita sendiri ditolak. Dan kalau saya lihat ya, jujur saya berani berkata nanti mungkin banyak hamba Tuhan juga yang ditolak ya, menyesal di kemudian hari. Saya baru sembuh dari sakit Bapak Ibu, dan dari sakit itu saya mendapatkan
pesan kuat dari Tuhan supaya saya lebih sungguh-sungguh, lebih tulus, lebih tidak mengejar dunia, tidak fokus kepada yang kelihatan, tapi fokus yang tidak kelihatan, yaitu karakter Kristus. Itu jangan melekat kepada dunia. Alkitab mengatakan begini, mari kita lihat di dalam Matius, ya. Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23 itu berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Maaf, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ternyata kekristenan itu tidak hanya cukup berseru-seru kepada Tuhan. Apa itu berseru-seru? Rajin doa. Jadi kalau kita cuma rajin doa, masih bisa ditolak sama Tuhan. Ya. Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Ini pengajaran. Ya. Jadi kekristenan itu bukan hanya pintar ngajar, bukan hanya pintar berdiri di mimbar. Orang-orang seperti itu, kata firman Tuhan, masih bisa ditolak. Masih bisa, maksudnya ada yang ditolak, kira-kira begitu. Terus bukankah aku sudah bikin mujizat menyembuhkan orang demi namamu? Ini KKR yang disertai dengan tanda-tanda heran. Orang yang mengadakan itu pun masih bisa ditolak. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Pelepasan. Oh, saya melihat di Facebook itu ya, ada orang yang suka upload melepaskan orang, ada melihat ada kuasa ini. Saya mirip-mirip dukun ya. Sebenarnya memang pendeta harus lebih dari dukun. Karena apa? Kuasa yang ada pada dia lebih besar dari kuasa dukun. Tapi nggak perlu ini dijadikan sebuah apa ya, kayak sebuah pertunjukan gitu. Akhirnya gereja pendeta jadi kayak dukun. Nggak perlu itu. Tapi yang terpenting adalah begini. Ingat bahwa Yesus pasti datang kembali, dan ketika datang kembali yang dicari bukan berapa banyak tanda heran yang kita adakan, mujizat yang kita adakan, berkat yang kita kumpulkan, bukan itu. Tapi yang dicari adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa ya kita melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Yesus itu fokusnya hidupnya jiwa, dan kemudian fokusnya bukan hal-hal duniawi, tidak melekat kepada hal-hal duniawi. Jadi hari ini intinya begini, jangan jadi orang Kristen yang fokusnya hanya hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang duniawi, tapi mari kita juga fokus kepada yang tidak terlihat, yaitu manusia batiniah. Kita harus membangunnya itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak membangun manusia batiniah, jangan-jangan nanti Tuhan tidak kenal kita. Makanya usaha kita itu sekarang harus membangun manusia batiniah sampai nanti ketika Tuhan datang, Tuhan akan menemukan kita tidak sulit untuk dikenali oleh Tuhan. Matius 7 ayat 22 dan 23 ini peringatan keras. Kalau Anda baca Matius pasal 5, 6, 7 gitu ya, coba Anda baca. Matius 5 itu Tuhan memberitahu kondisi manusia batiniah kita. Yaitu apa? Ada kemarahan, ada kepahitan, ada persinahan, percabulan, ya, terus kawin cerai, terus kemudian sumpah palsu, terus akhirnya nanti di ayat-ayat terakhir Matius 5 itu kita kasih yang ego. Ya, makanya Yesus ngomong, kalau kamu cuma bisa memberi salam kepada orang yang memberi salam kamu, orang dunia juga melakukan itu. Itu namanya kasih duniawi. Tapi di ayat terakhir dari Matius 5 itu, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Artinya apa? Memiliki hatinya Bapa di surga yang penuh kasih tanpa syarat itu. Makanya ayat pasal 6, pasal 7 dari Matius itu isinya kita diperbaiki terus ya. Supaya apa? Manusia batiniah kita. Nah, kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang namanya kedagingan itu adalah jiwa dan
tubuh itu kedagingan. Nah makanya yang harus dibangun rohnya. Kenapa? Kalau rohnya menyala, maka nanti lama-lama jiwanya ditakutkan juga. Jiwanya itu akhirnya menjadi penyembah Tuhan gitu. Nah roh kita itu memiliki, di dalam roh kita itu ada 3 prinsip penting. Yang pertama adalah penyembahan. Roh kita itu harus dipakai menyembah. Supaya apa? Supaya menyala. Jadi bukan hanya sekedar penyembahan maksud saya, karena Allah kita itu sebenarnya nggak butuh kita menyembah Dia, nggak butuh. Tapi kita yang harus merasa butuh menyembah Dia. Supaya apa? Kita betul-betul worshiper, menjadi penyembah. Nah kalau kita menjadi penyembah, roh kita akan menyala, akan hidup gitu ya. Lalu kemudian di dalam roh kita juga ada prinsip yang namanya prinsip pewahyuan ya. Yang bisa menerima wahyu, yang bisa menerima pencerahan, yang bisa nangkep rema ketika Anda mendengar firman, ya roh kita itu gitu. Makanya kita harus benar-benar kalau dengar firman, perhatikan baik-baik siapapun yang bicara, supaya apa? Rohmu nangkep sebuah kebenaran ya gitu. Lalu di dalam roh kita juga ada prinsip yang namanya hati nurani. Nah hati nurani itu yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang nggak baik. Ya, kenapa? Karena gini loh, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda, gelarmu numpuk berenteng, ya. Tapi kalau Anda tidak pernah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, maka Anda akan menjadi orang yang paling tidak beruntung. Kenapa? Akhirnya hidupmu itu nggak jadi berkat gitu. Makanya, ayo pertajam roh kita supaya hati nurani kita juga tajam. Ya, ingat, kebutuhan roh kita itu memang ada 3, yaitu penyembahan, dia harus menyembah, terus kemudian kebenaran, jadi harus ada pewahyuan, harus ada ilham, harus ada pencerahan gitu. Lalu fellowship, makanya kita perlu pertemuan supaya kita bisa membedakan gesekan itu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Jadi ingat pesan pertama, Yesus pasti datang kembali, dan ketika kita datang, kita itu siap atau tidak siap, pasti Dia datang ya. Dan kalau Dia datang, Dia hanya membawa orang-orang yang dikenalnya. Yang dikenalnya seperti apa? Yang serupa dengan Dia. Itu. Ini pesan ini seringkali diabaikan, dianggap oh masih lama, santai-santai. Jangan. Mari kita sungguh-sungguh siap atau tidak siap, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, Dia pernah ngomong begini di dalam pelayanannya ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Ayat itu berkata begini. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi janji yang seringkali diabaikan, dilupakan, di mana kita kumpul bersama, Tuhan hadir. Minimal 2, 3 dan seterusnya, Tuhan hadir. Makanya khotbah saya tadi judulnya hadir dan datang kembali. Sebelum Yesus datang kembali ke dunia, tapi Dia menjanjikan ya, Dia akan selalu hadir dimanapun kita kumpul. Suami istri berdua, ditambah anak-anak, di gereja bersama, di konsel bersama, di mana kita kumpul 2-3 orang hadir demi namanya Dia, maka Dia hadir juga di tengah-tengah kita. Ya, makanya begini Bapak Ibu, pesan yang kedua ini kita harus begini. Kalau kita berkumpul fellowship, baik itu komsel maupun doa bersama, baik itu langsung ya pertemuan atau hanya lewat virtual, jangan nggak sungguh-sungguh. Saya rasa begini loh, sekarang ini memang zamannya new normal. Salah satunya gereja harus kreatif memang ya. Salah satunya yang membangun persekutuan, membangun komsel lewat virtual juga.
Dan di setiap pertemuan itu 2-3 orang dan seterusnya Tuhan berjanji hadir. Artinya begini, supaya ketika kita berkumpul, setiap yang berkumpul itu merasakan kehadiran Tuhan. Kalau bahasa kerennya biasanya itu memakai kata begini, mengalami Tuhan. Nah gitu. Jadi jangan sia-siakan setiap pertemuan kita. Mari setiap perkumpulan kita, baik sedikit orang maupun banyak orang, di dalam ruangan secara langsung atau secara virtual, di rumah masing-masing kita bersekutu bersama-sama. Usahakan setiap orang mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, korandeo dengan Tuhan. Itu. Nah, orang yang mengalami Tuhan itu tandanya ada 4, ya. 1, mengalami sukacita. Gak mungkin orang ketemu Tuhan gak sukacita, pasti sukacita. Sesusah apapun kalau ketemu Tuhan pasti bersukacita. Bayangkan kalau suami bersukacita, istri bersukacita, anak-anak bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan, maka seisi rumah itu bersukacita. Ini namanya rumah sukacita. Itu. Lalu tanda yang kedua, mengalami kebenaran. Tadi itu pewahyuan, ya. Gak mungkin seluruh khotbah itu Anda tangkap seluruhnya, gak mungkin. Tapi paling tidak ada 1 kalimat atau 2 kata atau 1 kata, ada yang maklek begitu. Nah itu namanya pewahyuan, mengalami kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menyembuhkan saudara, kebenaran itu yang akan menyadarkan saudara, kebenaran itu yang akan membetulin saudara, kebenaran itu yang akan memperbaiki perilaku kita. Gitu. Lalu yang ketiga, mengalami damai sejahtera. Apa bedanya sukacita sama damai sejahtera? Damai sejahtera itu, kata Paulus, yang bisa memerintah pikiran dan hati kita. Itu damai sejahtera. Makanya ketika orang penuh damai sejahtera biasanya mampu menghadapi tekanan. Ya. Ketika menghadapi tekanan, tetap hatinya damai sejahtera, pikirannya damai sejahtera. Dan ketika kita menghadapi kesulitan dengan damai sejahtera, mata kita lebih terang dan lebih cepat melihat jalan keluar. Orang sakit pun kalau hatinya penuh damai sejahtera, cepat sembuh. Itu. Ya. Terus yang terakhir, mengalami kuasa. Nah, ingat ya. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan, tandanya yang pertama adalah sukacita, kebenaran, damai sejahtera, dan kuasa. Kuasa itu terakhir. Nah, kuasa ini yang bisa mendatangkan mujizat. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, bahkan orang yang jalan buntu dibukakan jalan. Kira-kira begitu. Saya mau bersaksi, saya itu awal bulan April dinyatakan positif COVID, ya. Wah, saya stres, posisi saya lagi di Kendari, Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya masuk hotel dan isolasi mandiri di hotel, ya. Tapi itu kira-kira tanggal 4, ya. Tanggal 4 saya dinyatakan positif. Dan akhirnya saya nggak betah juga, ya. Padahal saya usahakan supaya saya tetap memuji Tuhan, supaya datang damai sejahtera, mengalami Tuhan. Tapi jujur manusia saya juga lemah, naik turun. Nah, akhirnya saya telepon teman, bro, saya jujur di sini sering stres ya, jadi saya ingin pulang. Bisa nggak memberi solusi? Itu tanggal 7. Dia bilang, Pak, besok sore pulang. Jadi tanggal 8 saya pulang. Diatur oleh teman saya ini bisa pulang, isolasi mandiri di rumah, dan hari ini saya sudah sehat, ya. Jadi percayalah begini, ya memang maaf, corona ini katanya memang belum ada obatnya, tapi Tuhan sudah tahu obat di dalam diri kita, hati yang gembira. Itu adalah obat yang manjur. Makanya alamilah Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang mengalami Tuhan akan mengalami sukacita. Orang yang mengalami Tuhan akan mengalami kebenaran. Orang yang mengalami Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Orang yang mengalami Tuhan mengalami kuasa. Nah, hati yang sukacita itu bisa nyanyi. Nah, kalau kita nyanyi, Allah kita bersemayam di atas pujian kita. Dan kalau Allah yang bersemayam artinya berdaulat, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita
Allah turut bekerja di dalamnya dan ujungnya mendatangkan kebaikan. Jadi saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, jangan lupa sepanjang umur hidup kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Harus siap-siap, siapkan pribadi Anda, karakter Anda. Terus kemudian yang kedua, jangan lupa Tuhan janji selalu hadir dimanapun kita berkumpul. Ya paling tidak di rumah kita, suami istri dan keluarga kita. Asal kita hadir dalam namanya, berdoa menyebut namanya, Dia hadir dan pasti menolong kita. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Kita merenung sejenak buat firman yang sudah kita dengar. Tuhan bicara apa di hati Bapak Ibu? Saya beri kesempatan 30 detik, 1 menit untuk merenung sampai terus evaluasi apa yang Anda dengar tadi itu dan apa yang paling Anda ingat. Nah, yang Anda ingat itulah artinya Tuhan bicara. Dan kalau itu Anda taati, maka itu yang akan memberi jalan keluar. Ayo, coba mulai merenung firman yang sudah Anda dengar. Ingat, janji Tuhan pasti datang kembali. Dan selama kita menjalani hidup, asal kita berkumpul 2-3 orang demi namanya, Dia hadir. Dia naik ke surga, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia secara fisik sudah tidak ada, tidak bisa kita lihat dengan mata. Tapi roh kita bisa menyatu dengan Dia, bisa bersekutu dengan Dia, dengan rohnya Dia, supaya kita mendapat kekuatan baru. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah momen kenaikan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah momen yang mendatangkan movement dalam hidup Anda, kegerakan dalam pribadi Anda, kegerakan dalam keluarga Anda, kegerakan dalam bisnis Anda, kegerakan di gereja kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Seberapapun kata yang bisa kami tangkap sebagai kebenaran yang kami perlukan, seberapa banyak pun kalimat yang bisa mendarat di hati kami, itulah namanya rema, dan itu namanya pewahyuan, itu namanya ilham, itu namanya pencerahan. Biarlah Tuhan kami pegang teguh apapun yang mendarat di hati kami, dan itu yang akan meluruskan hidup kami. Mari Bapak pegang tangan kami seumur hidup kami, supaya kami mampu menjalani hidup kami, melewati setiap masalah, dan kami keluar sebagai pemenang. Dan ketika dalam keadaan baik-baik, kami tetap merendahkan hati, tetap memuliakan Tuhan. Ingatkan terus Tuhan di hati kami, di pikiran kami, bahwa sekali waktu nanti Yesus pasti datang kembali, dan kami tidak boleh hidup melekat dengan dunia ini. Kami tidak boleh fokus kepada hal-hal yang hanya terlihat saja, tapi kami juga fokus kepada manusia batiniah kami, membangun karakter Kristus dalam hidup kami, supaya nanti ketika kami berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak sulit mengenali kami, tapi Tuhan mengenal kami sebagai miliknya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di hati kami, dan sembuhkan hidup kami, sembuhkan keluarga kami, sembuhkan gereja kami, supaya kami ada dalam kuasa Tuhan terus-menerus. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi-Mu, demi dan di dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Satu informasi saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, mulai minggu depan, Senin tanggal 17 sampai 22, sepanjang sepekan, kita ada doa kepenuhan Roh Kudus. Kami berharap jemaat bisa mengikuti lewat online, ikut puasa, dibuka sendiri dan ditutup sendiri. Kami berharap seluruh jemaat terlibat dalam acara doa kepenuhan Roh Kudus. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat
angkat tangan saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Kami datang kepada Engkau Tuhan pada akhir ibadah ini dengan membawa persembahan kami, sucikan, kuduskan, hingga semua persembahan kami berkenan kepada Engkau. Orang-orang percaya yang telah menyisihkan sebagian miliknya, Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus menyertai saudara. Semua orang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.